Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Nah, bagaimana keadaan kita semua, teman-teman semuanya di sana? Apakah baik-baik saja? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan ikhtiar kita dalam aspek apapun, terutama dalam mencari rezeki untuk keluarga kita tercinta tentunya. Dan ini dia burung bocil kita teman-teman, karena ada yang nanya, yang banyak yang merekomendasikan bahwa Om update terus itu perkembangan murai trotolnya. Oke, nanti kita akan sepilkan dari setiap videonya burung trotolan kita ini. Dan ini adalah burung kenari, burung masteran kesayangan saya teman-teman. Satu-satunya ini enggak sih, ada dua teman-teman. Yang satunya itu masih PAUD, masih riwikan juga. Dan ini pagi-pagi sekali teman-teman, sekitaran jam 6 lewat 3 menit ini sekarang. Jadi kita santai saja ya teman-teman, sambil kita akan menjawab dari komentar-komentar dari sedulur kita, teman-teman kita. Dan ini saya menjawab sambil menyiapkan jangkrik untuk burung-burung kesayangan kita semua teman-teman. Nah, ini ada teh, rokoknya sudah habis, dan ini saya sedang nitip ke adik saya teman-teman, ke warung dia. Dan ini dia burung pastol kita, sepertinya dia sedang menikmati udara pagi yang begitu sejuk sekali. Dan saya juga merasa sangat rileks ketika keluar pagi-pagi subuh teman. Dan sepertinya hari ini akan cerah teman-teman, tuh sepertinya tuh. Tapi ini tidak bisa diprediksi, alam itu tidak bisa kita prediksi teman-teman. Semua itu tergantung yang maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan Om, dan ini dia teman-teman, ada pertanyaan dari dulur kita, sahabat kita, ada dari Om Dwi Wijayanto. Mau tanya Om, semoga dijawab. Ini dijawab Om. Murai pastol cabul, ekor udah dicabut, pas tumbuh masih cabul lagi. Jangkrik pagi 3, sore 3 Om. Mandi 3 kali seminggu, jemur seminggu 2 kali. Cara mengatasinya gimana Om? Apa bisa sembuh cabulnya? Murai batu cabul itu untuk penyembuhannya itu tergantung ya teman-teman, karena cabul ini berhubungan dengan psikologi teman-teman, psikis dia teman-teman yang kena, bukan dari apa-apa. Jadi untuk murai batu cabul ini permasalahannya itu ada banyak teman-teman. Over emosi, emosinya ketinggian, ada juga yang over birahi, ada juga yaitu depresi karena stres melihat lingkungan sekitar karena sering diadu. Mungkin itu teman-teman sebenarnya yang harus mengetahui lebih dalam lagi kenapa burung ini bisa cabul. Jadi untuk burung cabul ini harus kita amati dulu cabulnya karena apa. Cabulnya ini burung karena apa Om? Jadi kita itu tidak bisa memberikan rawatan, sementara kita sendiri itu tidak tahu penyebab burung ini cabul itu seperti apa dan karena apa ini burung bisa cabul. Nah, itu DPR-nya Om. Jadi burung teman-teman, jika punya burung cabul, diamati dulu apa permasalahannya. Penyebabnya itu karena apa? Apa karena dia itu emosinya tidak terbendung, tidak tersalurkan, sehingga menyebabkan dia itu cabut-cabut bulu, cabut ekor, cabut bulu dada, cabut bulu sayap. Wah, banyak sekali teman-teman. Dan ada juga yang karena birahi dia yang tidak tersalurkan. Ini dia teman-teman, yang birahi ini nih biasanya nih. Jika burungnya itu cabul karena over birahi, birahi yang tidak tersalurkan, maka jalan satu-satunya kita maksimalkan, dia itu beri saja betina teman-teman. Jangan langsung dimasukin kandang, tidak, kita tempel jauh dulu biar dia itu melayu-rayu, biar dia itu tersalurkan birahi dia. Birahi itu apa sih Om? Birahi itu adalah minat kawin teman-teman. Bagaimana kalau misalkan teman-teman tidak memiliki burung betina di rumah? Aduh, apakah bisa diupayakan dengan pemandian Om? Pemandian malam, pemandian sore, pokoknya intensitas mandinya itu banyak, karena paham kita untuk berupaya supaya burung kita itu berhenti cabulnya. Tapi jika dirawat mandi-mandi seperti itu, sudah turun ekstra puding, tidak ada perubahan, sudah dipastikan burung om-om itu bukan karena over birahi Om, tapi karena ada hal lain. Jadi saya selalu katakan, untuk melakukan perawatan burung-burung bermasalah itu kita harus cari tahu dulu karena apa ini burung seperti itu, karena apa, cabul bulu karena apa, permasalahannya karena apa. Itu yang harus kita cari dulu teman-teman. Jangan kita langsung pukul rata. Burung cabul itu kita berikan saja pemandian yang banyak, berikan saja betina, ya memang seperti itu. Tapi saya selalu tegaskan ada 3 poin penting kenapa burung itu bisa cabul: over birahi, over emosi yang tidak terbendung, dan satu lagi karena depresi atas rawatan kita teman-teman. Itu dia teman-teman.
Emang bisa Om karena rawatan dia itu bisa cabul? Bisa teman-teman. Kita saja sama saja kalau misalkan sudah ditekan, tertekan, kehidupan di rumah tidak nyaman, pasti otomatis kita akan pusing, akan depresi sendiri teman-teman. Nah, tentu ketika kita mengalami depresi, kita tuh ada hal yang ditimbulkan teman-teman. Jadi ada pelampiasan. Entah itu dengan ke ranah negatif, ada juga ke ranah yang positif. Kalau burung depresi pasti dia itu banyak tingkah, yaitu contohnya cabul, segala macem, banyak sekali teman-teman. Kalau kita sendiri kalau depresi itu, kalau misalkan yang lemah imannya itu pasti akan ke ranah negatif teman-teman. Dan semoga kita semua jauhkan dari yang namanya depresi, kita enjoy saja ya teman-teman. Karena hobi kita positif, hobi itu jangan dibikin pusing teman-teman. Pusing itu ketika kita tuh sedang tidak punya duit, kehidupan sudah mepet, itu dia yang kita bikin pusing. Itulah dia para laki-laki penuh dengan seni ya teman-teman. Seni kehidupan itu lebih didominasi oleh laki-laki. Terus kalau misalkan burungnya itu cabul karena over emosi, emosi yang tidak terbendung, biasanya rata-rata burung ini faktornya tinggi, mentalnya dan rata-rata nyalinya tinggi, dia itu pengennya itu bertarung, mentalnya benar-benar luar biasa, tidak terlampiaskan, akhirnya dia juga akan efeknya itu ada cabul teman-teman. Nah, cabul ini cabut bulu. Biasanya yang cabul ini lebih brutal ya cabulnya teman-teman. Ke bulu dada, dari dada ke sayap, dari sayap ke ekor, habis pokoknya sama dia. Jadi kalau misalkan cabulnya itu banyak sekali dari dada ke sayap ke ekor, waduh itu sudah dipastikan burungnya itu sudah benar-benar brutal sekali teman-teman. Jadi tidak terbendung lagi. Jadi untuk permasalahan yang karena emosi yang tidak terbendung, over emosi ini seperti apa Om perawatannya? Bisa diberikan yaitu diablak teman-teman, diablak saja hariannya. Terus kalau misalkan teman-teman mau, bawa saja sering-sering bertemu dengan musuh teman-teman. Tapi hal ini dilakukan ketika burungnya itu sudah dewasa saja. Kalau misalkan masih bocil, masih PAUD, masih pastol, apalagi masih di bawah 3 kali urakan, itu ya intensitasnya dikurang-kurangin saja. Pokoknya lebih banyak diablak. Kesehariannya pokoknya usahakan kalau burung yang cabulnya karena emosinya terlalu tinggi yang tidak terbendung, harus jangan kena sinar matahari dulu teman-teman. Pokoknya ditempatkan yang sejuk. Loh Om, kenapa kok nggak boleh kena sinar matahari? Gini teman-teman, burung yang emosinya udah tinggi, kita saja lagi emosi nih, kita lagi emosi nih ya teman-teman, terus kita tuh suruh berjemur. Terus kita tuh berjemur lama, terus otomatis emosi kita makin membeledak kan pastinya. Pasti nanti emosi kita itu sudah tidak terkontrol lagi. Sudah kita lagi emosi, ditambah lagi dijemur, malah lagi kena sinar matahari, otomatis kita tuh akan mendorong emosional kita akan lebih meledak-ledak, akan lebih menjadi-jadi teman-teman. Jadi untuk mengatasi burung-burung yang cabul ini, ketika kita sudah mengetahui cabulnya itu kan over birahi, ketika kita sudah full memberikan rawatan pemandian tapi tidak ada hasilnya nihil, maka jalan terakhir cuma berikanlah betina, karena itu adalah nafsu kawin. Nafsu kawin itu harus segera tersalurkan teman-teman, sama saja seperti kita ya. Jadi untuk mengatasi burung yang cabulnya itu karena depresi, karena dia itu depresi hasil rawatan kita tidak sesuai dengan burungnya, itu bisa terjadi Om, bisa, sangat bisa teman-teman. Kita merawatnya itu karena ikut-ikutan, kita itu tidak mau yang namanya itu memahami karakter burung. Jadi untuk menyembuhkan cabul yang karena depresi ini, kita bisa berikan hipnoterapi teman-teman. Apakah kita harus ke psikolog Om? Mana ada psikolog hewan Om. Tapi kita bisa mensiasati dengan cara pengembunan, taruh di tempat yang sejuk, yang adem, ada gemericik air. Sangat gampang, sangat mudah jika teman-teman itu tinggalnya di pedesaan seperti saya, masih ada suara gemericik air, selokan-selokan kecil. Atau yang lebih gampang lagi, apalagi teman-teman itu memiliki akuarium dan kolam ikan kecil teman-teman, yang suara gemericik airnya itu sahdu sekali ya teman-teman. Itu bisa mengembalikan depresi dia, menghilangkan stres dia. Nah, jadi jika untuk mengembalikan, menyembuhkan cabul yang karena over emosi, yang emosi dia tidak terbendung, amarah dia tidak terbendung, maka sama saja diberikan pengablakan, sama saja diberikan gemericik suara air. Tolonglah dia disendirikan terlebih dahulu. Dan berapa lama Om untuk penyembuhannya? Penyembuhannya itu tergantung tingkat stres, tingkatan masalah yang ada di dalam
diri burung tersebut, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menebak waktunya itu kapan burung ini akan sembuh, tidak bisa, teman-teman. Karena yang merasakan itu adalah burungnya, bukan kita. Kita cuma memaksimalkan dan membantu dia agar terlepas dari kejiwaan, teman-teman. Mau bagaimanapun, burung yang cabul, burung yang stres itu berhubungan dengan mental, kejiwaan. Nah, itu dia. Untuk waktu tidak bisa kita prediksi, karena saya bukan BMKG yang bisa memprediksi kapan burung ini akan sembuh, berapa lama burung ini akan sembuh. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada juga yang benar-benar dengan hitungan tahun baru bisa sembuh, teman-teman. Ada banyak. Jadi tergantung kita saja yang sabar-sabarnya itu kayak gimana. Sama saja sama pertanyaan abang kita ini satu ini. Om, tips rawatan mudah hutan yang stres gimana Om? Terima kasih Om Adrian. Dan perawatannya itu hampir sama Om Adrian, simak saja sebelumnya. Sama ini rawatannya sama saja dengan rawatan yang cabul karena depresi. Berikan saja pengembunan, sendirikan. Kalau bisa berikanlah gemericik suara air, enak. Jika Om Adrian ini memiliki akuarium atau kolam-kolam kecil, atau yang lebih gampang lagi terdekat kamar mandi, taruh saja Om. Jadi pokoknya biarkan burung ini diisolasi dan disendirikan dulu. Kalau misalkan burungnya Om Adrian ini benar-benar dari bahan dari nol, baru saja dibeli dari kios, itu perlu namanya pengondisiannya seperti itu dulu Om. Sama saja dengan burung yang stres, yang sudah dirawat lama, itu sama saja untuk perawatannya Om. Dan Om bisa simak saja dari video ini. Nah, oke, nah teman-teman, segitu saja ya videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sehat selalu untuk teman-teman dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari Sumatera, dari Kalimantan. Pokoknya kita adalah saudara. Tetaplah positif, tetaplah rawat burung kita dengan baik, rawatlah sepenuh hati, pokoknya sabar. Dan semoga ikhtiar kita, rezeki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.